Ini merupakan sebuah kasus serial killer yang menggemparkan India. Kesadisannya dan juga motif si pelaku dalam mengeksekusi korban akan kita bahas bareng gua, CCMH. Udayan Das, seorang anak tunggal dengan didikan keluarga yang cukup tegas. Ayahnya bernama VK Das dan ibunya Indrani merupakan istri kedua dari ayahnya, sehingga keluarga mereka tidak terlalu akrab dengan kerabat lainnya. Mereka tinggal di sebuah rumah di Sakatnagar, Bhopal, negara bagian Madhya Pradesh. Pada tahun 2001, keluarga mereka pindah ke Raipur, India. Udayan merupakan anak yang cukup cerdas, fasih 3 bahasa, tapi karena kemalasannya dan jarang belajar, juga kesibukannya bermain internet, nilai sekolah Udayan semakin memburuk dan tidak lulus SMA. Akhirnya Udayan masuk SMA terbuka dan lulus dari sana. Lalu ia melanjutkan kuliah di Rungta College Ilmu Komputer, tapi tetap saja Udayan sering bolos hingga drop out dari kampus. Bingung menghadapi keluarganya yang cukup keras, Udayan pun membuat sebuah skenario. Udayan pura-pura sudah lulus kuliah dan membuat ijazah palsu. Tentu saja kedua orang tuanya senang dan bangga dengan kelulusan Udayan, walaupun kenyataannya itu hanya bohong belaka. Tapi masalah baru kini muncul. Orang tua Udayan selalu menekan Udayan untuk bekerja dan menghentikan kegemarannya bermain internet dan bermalas-malasan di kamar. Sampai-sampai orang tua Udayan memotong uang sakunya. Udayan yang gusar, ia sudah muak dengan perilaku orang tuanya dan berencana menghabisi mereka. Suatu pagi di tahun 2010, ketika ayahnya sedang pergi ke pasar, Udayan melihat sang ibu masih tertidur di kamar. Tanpa pikir panjang, Udayan langsung mencekik leher ibunya hingga sang ibu tewas. Sepulang dari pasar, ayahnya bertanya pada Udayan, "Di manakah ibunya?" Udayan menjawab, ibu sedang bersiap-siap untuk pergi ke kuil. Ketika ayahnya sedang duduk di meja makan, Udayan memberikan secangkir teh hangat untuk ayahnya. Si ayah tidak tahu jika teh tersebut sudah diberi obat tidur. Ketika ayahnya tumbang dan tertidur, saat itulah Udayan mencekik ayahnya hingga ayahnya pun tewas. Hari itu, Udayan tuntas mengeksekusi kedua orang tuanya. Untuk menutupi kasusnya, Udayan meminta salah seorang tetangganya untuk membantunya menggali sebuah lubang septic tank di belakang rumahnya. Awalnya si tetangga menolak, tapi dengan iming-iming bayaran yang tinggi, si tetangga pun mau. Setelah lubang selesai, Udayan pergi ke toko bangunan untuk membeli beberapa sak semen. Ketika ditanya, Udayan hanya menjawab kalau itu untuk keperluannya membangun sebuah kuil. Sesampainya di rumah, Udayan memasukkan kedua jenazah orang tuanya ke dalam lubang dan menutupnya dengan semen. Semuanya sudah tuntas, kini tinggal mengurus akta kematian palsu dan mencairkan rekening orang tuanya senilai hampir 1 miliar. Ditambah uang pensiunan dari ibunya 5 juta setiap bulan. Udayan menjual rumahnya di Raipur seharga 500 juta dan kembali pindah ke rumahnya yang dulu di Bhopal. Dengan uang milik orang tuanya, Udayan kini hidup mewah dan dia membeli mobil bekas Mercy dan Honda City. Para tetangganya takjub. Dan ketika menanyakan keberadaan orang tuanya, Udayan menjawab kalau mereka sudah pindah ke Amerika. Bertahun-tahun, kerjaan Udayan hanya bermalas-malasan di kamar sambil bermain sosial media. Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Akansha Sharma
yang tinggal di Bankura, Bangali, India. Udayan berhasil membuat Akhansha terperangkap tipuan dan rayuan mautnya. Dia mengaku sebagai orang sukses yang bekerja di PBB Amerika Serikat. Mereka pun berpacaran dan ketika Udayan berpura-pura tiba di India, Udayan langsung melamar dan mengajak Akhansha untuk menikah. Tentunya Udayan meminta untuk merahasiakan pernikahannya itu dari keluarga Akhansha dengan alasan takut tidak direstui sebab Udayan tinggal di Amerika Serikat. Ceritanya mereka menjalani hubungan pernikahan LDR, walaupun sebenarnya Udayan memang tinggal di India. Juni tahun 2016, Udayan seolah-olah baru tiba dari Amerika. Akhansha pun menjemputnya di bandara. Saat itu, Udayan berencana untuk mengajak Akhansha pindah ke Amerika dan memasukkannya untuk bekerja di UNICEF PBB. Akhansha tentu saja senang. Tapi sebelum berangkat, Udayan mengajak Akhansha ke rumahnya di Bhopal untuk mengurus beberapa dokumen keberangkatan Akhansha. Lama menunggu, mereka tak kunjung berangkat ke Amerika. Padahal Akhansha sudah bilang ke orang tuanya akan berangkat ke Amerika dan bekerja di UNICEF PBB. Akhansha mulai curiga. Sekitar 30 Juni 2016, Akhansha membongkar lemari Udayan. Dia terkejut karena mendapati paspor palsu dan akta kematian palsu milik orang tua Udayan. Akhansha sangat marah pada Udayan dan mengancam akan membongkar kekejian Udayan. Tentu saja Udayan panik dan geram, tapi dia coba menenangkan Akhansha. Setelah percekcokan itu mereda, Udayan memberi makanan yang sudah dia campuri oleh obat tidur untuk Akhansha. Sesaat setelah Akhansha tertidur, Udayan kembali mencekik leher Akhansha hingga ia tewas di usia 28 tahun. Mendapati ide dari salah satu serial TV Amerika tentang kasus seorang pembunuh yang mengubur korbannya di dalam semen, Udayan pun pergi kembali ke toko bangunan untuk membeli beberapa sak semen. Udayan memasukkan mayat Akhansha ke dalam sebuah koper, lalu menyemennya, membentuk sebuah persegi besar menyerupai tempat duduk. Lalu Udayan menguras habis rekening Akhansha dan mengambil alih ponselnya. Udayan rutin mengirim pesan-pesan kepada orang tua Akhansha dan berpura-pura sebagai Akhansha. Pada 5 Oktober 2015 dengan HP Akhansha, Udayan mengirim pesan dan bilang kalau Udayan akan tiba di India dan berkunjung ke rumah mereka. Dalam kunjungannya ke rumah orang tua Akhansha, Udayan menceritakan bagaimana kehidupan Akhansha di Amerika dan bilang pada November nanti Akhansha akan pulang ke India. Ketika waktu malam tiba, orang tua Akhansha menawarkan Udayan untuk tidur di kamar tamu. Tapi Udayan menolaknya dan memilih untuk tidur dengan anak laki-laki mereka. Rupanya saat itu Udayan sudah berencana untuk mengeksekusi keluarga Akhansha. Tapi dia tidak menemukan momen yang pas hingga rencana itu pun batal. Dan keesokan harinya, Udayan pun pulang. Lewat bulan November, keluarga Akhansha menunggu, tapi anaknya itu tidak pernah datang. Mereka pun memutuskan untuk melapor pada polisi. Namun setelah polisi melacak nomor HP Akhansha, keluarganya kaget karena nomor yang telah dilacak tersebut ada di Bhopal. Dan data-data pun menunjukkan jika Akhansha tidak pernah meninggalkan India. Keluarganya pun bingung dan panik. Akhirnya mereka memberitahu pada polisi tentang kunjungan Udayan dan memberikan nomor teleponnya. Ketika dilacak, lokasinya sama dengan lokasi di mana nomor Akhansha ditemukan. Akhirnya pada Februari 2017, polisi berhasil menangkap Udayan di kediamannya di Bhopal. Polisi menggeledah rumahnya dan mendapati beberapa barang yang mahal dan juga
sebongkah persegi yang mencurigakan. Ketika Udayan ditanya di manakah Akansha, dengan santai Udayan menjawab kalau Akansha dikubur di dalam bangunan semen tersebut. Polisi terkejut dan merasa ngeri dengan kesadisan Udayan. Setelah diinterogasi, Udayan pun mengaku sudah membunuh kedua orang tuanya dan menguburnya di sebuah septic tank di belakang rumahnya dulu di Raipur. Atas kekejian dan kesadisannya, Udayan pun divonis hukuman penjara seumur hidup. Dan begitulah akhir dari cerita Udayan Das, sang serial killer dari Bhopal. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga menjadi pembelajaran dan ada nilai-nilai baik yang bisa kita ambil. Terus dukung channel ini dengan cara like jika kalian suka dengan video ini, atau bagikan pada teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, saya CCMH. Sampai jumpa.